Jangan, menurut saya itu kalau mau usaha itu jangan mencari kesalahan tapi mencari solusinya, bagaimana kita bisa maju dalam budidaya lobster air tawar maupun usaha-usaha yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya sedang melakukan pensortiran ya, sekalian pengurasan kolam pembesaran saya ya. Ini saya sortir yang ukuran yang 3 inci itu saya letakkan ke ember hitam itu ya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Tuh, main banyak nih. Ini nggak tahu ada berapa ini. Ini jelas banyak ini. Kita harus hati-hati ya, nanti keinjak. Oke, ini yang berukuran 3 inci ya, sudah saya pisahkan. Tuh, banyak ya. Kenapa saya mau pisahkan? Ini saya letakkan nanti di kolam ini ya, di kolam indukan, biar nanti yang 3 inci ini besarnya nanti di kolam indukan ya, karena di sini terlalu padat. Dan rencana saya juga mau mengisi lagi bibitan, karena yang di kolam terpal itu sudah besar semua. Jadi saya mau pindahkan ke sini agar nggak terlalu padat, makanya saya sortir dulu ya teman-teman. Tuh nih, banyak nih. Tuh ya. Tuh di sini juga. Tuh. Dicapit kita nih teman-teman. Ini agak hati-hati nih. Tadi ada kinjak satu yang kecil nih, mati nih teman-teman. Nih, kinjak oleh saya tadi, mati. Tuh ya. Jadi ya masih ada yang kecil-kecil ya teman-teman. Ini kalau yang kecil-kecil tuh nggak kelihatan. Oke, ini ada satu nih, kasihan nih, korban kanibal teman-teman. Tuh, kakinya itu hilang. Ini masih hidup ya teman-teman. Tuh, capitnya hilang, kakinya hilang. Ini kalau kemungkinan hidup kayaknya nggak bisa hidup. Ini pasti akan mati nih teman-teman. Kalau capitnya yang hilang masih bisa hidup, tapi kalau sudah kakinya yang hilang itu kemungkinan akan mati ya teman-teman. Banyak tuh di situ. Ini banyak juga teman-teman. Tadi ada ukuran yang 3 inci nggak saya ambil karena tadi baru ganti kulitnya itu masih lembut sekali. Mana nih? Nah, ini nih. Nih teman-teman, tuh kulitnya masih lembut. Ini jadi nggak saya pindahkan, biarkan saja di sini ya. Ini banyak ya. Tuh, ini harus kita segera isi air, nantinya bisa mati nih yang baru ganti kulit ini. Ini cangkangnya masih lembut sekali teman-teman. Nah, ini yang ukuran 3 inci nih, coba kita ambil. Oke, kita pindahkan. Lumayan banyak nih teman-teman ya. Jadi dengan saya tunjukkan ya kolam saya ini, lobster saya yang banyak ini, sebagai motivasi untuk teman-teman ya. Kalau budidaya lobster air tawar ini sebenarnya bisa kita lakukan ya. Jangan mendengar omongan orang. Memang setiap budidaya atau setiap usaha itu pasti ada yang namanya kesulitan, kerugian, dan keuntungan. Tapi itu kan balik lagi kepada orangnya. Kalau orangnya itu mental tempe ya, pasti mereka akan membuat usaha itu akan jadi sulit
Ya namanya usaha itu pasti ada yang rugi dan ada yang untung ya. Jadi di channel saya ini teman-teman, di sini itu saya itu menjelaskan bagaimana sih saya budidaya lobster air tawar. Pengalaman saya itu saya bagi kepada teman-teman, men-share ya. Urusan nanti teman-teman berhasil atau enggak itu tergantung dari teman-temannya sendiri ya. Jadi kalau untuk sukses atau enggaknya itu tergantung dari kita masing-masing ya. Kalau diri kita menganggap susah, pasti akan susah ya. Mau usaha apapun pasti akan susah. Yang namanya usaha itu pasti perlu kerja keras dan usaha ya teman-teman. Jadi memang gimana ya, jadi kita itu harus selalu percaya diri dan selalu optimis ya. Ya misalkan gagal tuh nggak jadi masalah, yang penting kita sudah ada usaha. Jadi jangan dengarkan omongan orang ya. Kalau budidaya lobster air tawar ini sulit, semua budidaya itu pasti sulit semua, nggak harus lobster ya. Budidaya ikan, budidaya ternak ayam misalkan ya, atau yang lain-lain itu pasti sulit ya teman-teman. Itu tergantung dari kitanya saja. Untuk peluang usahanya ini teman-teman, peluang usaha dari budidaya lobster tawar ini menurut saya itu sebenarnya cukup menjanjikan ya. Tapi karena memang PR-nya itu peternaknya itu masih sedikit sekali. Jadi lobster air tawar ini belum banyak dikenal oleh orang lain, dan juga supply-nya itu masih sedikit sekali. Bukan karena budidayanya itu sulit, tapi karena memang para peternaknya itu sedikit ya, sedikit sekali untuk menternakkan lobster air tawar ini. Oleh karena itu memang kita harus memperbanyak dulu ya supply-nya itu. Nah ini sudah banyak deh teman-teman, ukurannya 2 inci. Tuh banyak juga ya. Ini sekedar motivasi saja untuk teman-teman ya. Ilmu itu bukan dari siapa-siapa, bukan dari channel ini atau dari channel lain. Ilmu yang terbaik itu adalah pengalaman kita teman-teman. Dan guru terbaik adalah pengalaman. The best teacher is our experience ya. Jadi guru terbaik adalah pengalaman. Terkadang saya bagikan tips, saran atau pengalaman saya, ilmunya. Nanti kalau teman-teman sudah budidaya lobster air tawar sudah lama, biasanya caranya itu akan berbeda-beda ya. Cara itu pasti akan berbeda-beda dari peternak satu dengan peternak lainnya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu terpaku dengan channel YouTube maupun dari peternak yang sudah berpengalaman. Mungkin untuk channel YouTube dan para teman-teman yang sudah berpengalaman itu sebagai apa ya, referensi saja, bukan sebagai kita harus mengikuti ilmu yang mereka terapkan. Nanti ilmunya itu akan berbeda-beda, pasti itu teman-teman ya. Cara dan treatmentnya itu akan berbeda-beda. Ada yang lebih suka budidaya itu dengan cara mengukur suhu atau mengukur pH-nya atau dan semacamnya ya. Ada yang dengan cara simple, cukup dimasukkan air lobsternya, yang penting airnya bagus jernih, itu sudah bisa diternakkan. Kalau saya dulu tuh nggak terlalu banyak seperti teman-teman ya, apa ya, menggunakan teori-teori bagaimana airnya tuh pH-nya berapa tuh. Memang itu penting, tapi saya nggak pernah ngukur tuh pH, TDS airnya dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau isi air karena
Takutnya nanti bisa stres ya kalau lama-lama. Kasihan nih lobsternya. Nih dia pasti berkumpul di mana ada air yang mengalir ya teman-teman. Oke, saksikan terus teman-teman, jangan kemana-mana. Oke, ini sedang melakukan pengisian air teman. Ya, ini bisa membutuhkan waktu setengah jam ya, kurang lebih setengah jam ya teman-teman. Mereka pada berkumpul di sini semua tuh ya, sudah besar semua tuh teman-teman. Gak tahu ada berapa ini semua tuh. Di situ juga banyak nih kumpul, ke pinggir sini juga tuh banyak ya teman-teman. Oke, kita mendekati aja dulu, kita deketin. Ini saya sumpal dengan ini ya, biar airnya tuh nggak kebuang tadi. Baiknya kita buka. Kemarin itu hujan ya teman-teman, semalam itu hujan deras, jadi saya khawatir kalau kebanyakan air hujan, takutnya lobsternya yang akan tepar semua ya, banyak yang mati. Karena pengalaman saya, setiap hujan pasti ada saja lobster itu yang mati. Kumpul semua tuh di sini. Itu juga berkumpul. Jadi ada yang kecil-kecil nih, seperti ini ya, kecil-kecil. Nih tuh, saya akan memasukkan lagi lobster-lobster yang ada di kolam terpal saya itu ya, sudah besar-besar semua teman-teman. Jadi saya mau masukkan ke sini. Sebenarnya ini sudah kelewat batas ya, sudah banyak ini, nggak sesuai dengan kolamnya. Kolamnya ini nggak terlalu luas. Dengan lobster sebanyak ini kita isi lagi, nanti ya pasti ada kanibal ya, mau nggak mau saya harus pindahkan ke sini teman-teman, karena nggak ada kolam lagi. Tuh, banyak ya. Jadi PR dari peternak lobster ini adalah kolam ya, sebenarnya lahan dan kolamnya itu yang harus diperbanyak ya. Jalani saja teman-teman, kalau belum ada lahan yang bagus, lahan yang cukup, atau belum ada kolam yang banyak, kita akal-akalin saja. Apapun yang terjadi kita tetap berusaha ya. Urusan nanti mati di kanibal atau bagaimana itu nantilah urusan belakangan. Jangan terlalu banyak ngomong ya, don't talk too much, just do it. Jangan banyak ngomong sebenarnya usaha ini, cukup lakukan saja. Jangan mencari-cari pembenaran untuk tidak melakukan budidaya lobster air tawar, mencari-cari kesalahan untuk melakukan usaha ini teman-teman. Jangan, saya itu kalau mau usaha itu jangan mencari kesalahan, tapi mencari solusinya, bagaimana kita bisa maju dalam budidaya lobster air tawar maupun usaha-usaha yang lain. Setiap usaha itu saya tekankan lagi ya, setiap usaha itu teman-teman pasti ada kendala dan ada tantangannya ya. Nah, jadi di sini saya cuma menekankan teman-teman cukup budidaya saja ya. Fokusnya tuh di budidaya, bagaimana cara mengembangbiakannya, cara menternakannya. Nanti kalau sudah tahu caranya, ilmunya, sudah banyak lobsternya, baru kita memikirkan bagaimana sih pemasarannya, kolamnya itu seperti apa ya. Untuk di kota Palembang saja teman-teman ya, budidaya lobster air tawar ini sangat sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari teman-teman. Untuk di daerah saya ya, terutama khususnya
apalagi yang skala industri itu nggak ada di sini. Skala rumahan juga yang memang betul-betul seperti saya yang memproduksinya lumayan banyak, itu sangat sedikit dan sangat terbatas, karena di Palembang ini mereka tuh masih bermain di kolam terpal, masih kolamnya kecil ya. Jadi bisa dihitung dengan jari. Dengan budidaya skala rumahan ini nggak banyak di Palembang ini, itu menurut saya. Beda dengan mungkin teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa ya, sudah banyak berkembang. Di Palembang ini sebenarnya cukup bagus prospeknya, tapi ya terkendala tadi ya, terkendala yang menternakannya itu sedikit sekali. Baiklah teman-teman, ini sudah saya setting kembali ya, tinggal pengisian airnya saja. Dan sekarang kita rilis, kita lepaskan nih yang ukuran 3 inci. Nih sebenarnya masih banyak ya di situ, tapi ini saja dulu kita lepaskan ya. Oke, ini lumayan banyak nih teman-teman tuh ya, kita lepaskan saja tuh seperti ini. Oke, sudah dilepaskan semua ya teman-teman. Itu saja ya video dari saya. Semoga bermanfaat dan bermotivasi untuk teman-teman. Seperti biasa, bila ada pertanyaannya, saran, komen, dan kritiknya bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.